괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indi Arsita Dan saya Sukma Yasmin Mafaza. Kami berasal dari Binat SMPKS dan kampus Institut Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Teknik Pertanian. Nah, di sini kami akan berbincang-bincang sedikit masalah tentang pengantar industri perkebunan kelapa sawit. Di sini kami akan membahas secara spesifik lagi. Saya sendiri itu membahas tentang isu-isu lingkungan yang ada di industri perkebunan kelapa sawit. Nah, dan di sini saya akan membahas tentang kebijakan regulasi terkait perkebunan kelapa sawit. Dimulai dari Nol ya. nol ya. Nah, di sini saya akan menanyakan kepada teman saya sendiri. Menurut kamu, apa sih tujuan kebijakan regulasi tentang kelapa sawit? Tujuan kebijakan regulasi itu lebih untuk mengatur segala hal yang berjalan di perkebunan kelapa sawit. Nah, salah satunya itu dia juga bisa untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Juga ada untuk mengurangi dampak lingkungan, karena kan kalau misalkan tidak ada kebijakan seperti itu, bisa saja terjadi kayak pencemaran lingkungan dan hal-hal berbahaya lainnya. Kemudian meningkatkan kualitas produk kelapa sawit. Nah, ini juga sangat membantu ya, apalagi kan produk kita ini dapat dijadikan berbagai macam produk turunan. Kemudian mengembangkan industri hilir kelapa sawit, dan terakhir meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kamu, kebijakan regulasi terkait perkebunan kelapa sawit ini harus dilaksanakan karena beberapa hal. Menurutmu apa alasannya? Di sini ada beberapa alasan, yaitu seperti alasan ekonomi. Untuk alasan ekonomi tersendiri ini agar meningkatkan efisiensi yang dapat membantu meningkatkan produktivitas kelapa sawit dan mengatur penggunaan lahan, air, dan sumber daya lainnya. Kemudian mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing. Kemudian ada alasan lingkungan. Nah, alasan lingkungan ini seperti kayak mengurangi deforestasi, mengurangi pencemaran, dan mengurangi perubahan iklim. Dan kemudian ada alasan sosial. Jadi untuk alasan sosial ini seperti kayak karena sosial ya, jadi kayak melindungi hak-hak masyarakat. Karena kalau misalkan nggak ada kebijakan ini, hak-hak masyarakat itu bisa aja kayak disalahgunakan atau gimana gitu kan. Terus kemudian ada meningkatkan kesejahteraan, dan yang terakhir mengurangi konflik. Oke. Nah, gantian nih sekarang mau nanya. Kan lo bilang tadi mengenai isu lingkungan. Jadi di sini saya mau tanya, apa aja sih dampak lingkungan yang terjadi di sekitar industri kelapa sawit? Seperti yang kita tahu bahwa ada beberapa dampak tentang isu lingkungan yang berada di lingkungan kelapa sawit sendiri, yaitu seperti pembukaan lahan yang dimana yaitu pasti dengan melakukan penebangan hutan ya, dan itu sendiri kan akan berakibat biota yang ada di lingkungan hutan tersebut itu nggak memiliki tempat tinggal lagi, seperti hewan atau bahkan tumbuh-tumbuhan seperti itu. Dan selanjutnya itu adalah pencemaran air dan tanah. Isu lingkungan ini juga sering familiar yang biasa kita dengar, karena dari hal tersebut, apalagi saat di pabriknya tersendiri, itu limbah-limbahnya itu bahkan ada yang mungkin dibuang ke sungai atau di tempat-tempat terdekat, dan itu bisa mengakibatkan di lingkungan sekitar, apalagi kalau misalnya pabrik itu tuh dekat sama tempat warga, apalagi kalau misalnya di sungai, tempat sungai tersendiri itu juga sebagai sumber air bagi di lingkungan masyarakat tersebut. Selanjutnya itu adalah seperti
kehilangan habitat satwa liar seperti tadi sudah saya bilang yang pertama, yaitu hewan-hewan bahkan karena tempat tinggalnya itu udah dirusak, mereka akan pergi ke dimana yang ada makanan seperti itu. Seperti ya di tempat warga itu juga jadinya akan berakibat buruk bagi lingkungan masyarakat di sekitar, karena hewan-hewan liar bisa ke lingkungan mereka, bahkan merusak perkebunan yang ada di lingkungan tersebut. Dan selanjutnya itu adalah dampak sosial seperti konflik sosial juga kayak gitu ya. Ya Mbak jelaskan juga di pertama tadi, apabila melakukan penebangan hutan, terus nantinya akan mungkin mengambil tanah-tanah masyarakat gitu Mbak ya. Dan itu juga mungkin sebagian warga ada yang nggak setuju, tapi karena memang dari pemerintahnya tersendiri, jadi ya mau nggak mau juga harus seperti itu. Jadi untuk gimana menanggulangi dampak-dampak tersebut tuh gimana Mbak? Nah, di sini cara mengatasi dampak-dampak lingkungannya itu juga ada beberapa tahap atau beberapa cara, yaitu seperti pertama, dengan tadi kan melakukan penebangan hutan. Nah, itu bisa juga dilakukan. Sebenarnya isu-isu itu nggak semuanya betul, karena kalau yang seperti itu tuh juga harus seperti yang dosen kami bilang juga, setiap isu-isu yang berlaku itu juga harus memiliki data yang bukti atau pasti. Kalau memang tidak memiliki data atau bukti yang pasti, maka itu tuh semua hoax gitu ya. Terus caranya itu, yang pertama dengan sawit juga itu kan kalau melakukan penebangan hutan kan ditanam kembali. Nah, seperti yang kita tahu juga Indonesia ini produksi yang banyaknya itu sawit ya kan Mbak kan. Itu juga salah satunya. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah sistem yang pembuangan limbah secara sembarangan tadi, yang seperti di sungai atau lingkungan sekitar yang ada pabrik, yang itu akan berdampak buruk bagi masyarakat. Dan cara menanggulanginya itu adalah dengan sebelum membuang limbah tersebut, lebih bagus kebijakan dari pabrik itu tersendiri, yaitu mengelola limbah tersebut terlebih dahulu sebelum dibuang. Jadi agar limbah tersebut tuh tidak terlalu berakibat fatal bagi lingkungan di masyarakat tersendiri. Karena juga kita tahu bahwa kandungan-kandungan atau zat-zat yang ada di limbah tersebut juga berdampak buruk bagi masyarakat. Apalagi itu karena di sungai bisa tempat untuk pengambilan air minum atau untuk kehidupannya sehari-hari. Jadi sehingga kalau limbahnya dibuang sembarangan, itu akan berakibat air sungai menjadi kotor, bau, dan tidak bisa digunakan lagi seperti itu. Dan selanjutnya itu adalah kalau yang tadi dari masalah masyarakat sendiri tentang para petani-petani itu kan sistem industri perkebunan kelapa sawit sendiri itu memiliki sertifikat RSOP, itu mengikuti standar internasional untuk memproduksi kelapa sawit yang berkelanjutan. Jadi kan petani itu juga nggak rugi, karena itu kan akan nantinya diganti seperti itu. Jadi cara-cara dampaknya itu yang bisa saya jelaskan ya kurang lebih seperti itu lah Mbak ya. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Kaki melendih. Oke. Jadi teman-teman, hanya itu mungkin beberapa satu atau dua kata yang bisa kami jelaskan masalah tentang kebijakan regulasi kelapa sawit dan isu-isu lingkungan kelapa sawit yang ada di Indonesia. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kehilangan biodiversitas itu masih lanjut ya tidak? Lahan yang dimana jangan ketawa, aku ini ngekat ya masih nanti ini guys. Kan kamu. Dah, nggak dijeda deh. Nih lanjut. Jilbabku kayak mana ini? Kok jebak aku ini lebih kayak mana ya? Ini dah. Dari situ nampak berantakan nggak aku? Jendariku kelihatan nggak sih? Pemilahan limbah atau apa biasanya disebut apa Pak? Seperti
limbahnya itu sebelum dibuang dia diolah lagi. Tunggu dulu. Kok jangan nanya aku? Ibarat